Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita bahas tentang prosedur pengoperasian pintu. Yang pertama adalah persiapan operasi. Sebelum mengoperasikan peralatan hidromekanikal, ada beberapa yang perlu dilakukan pengecekan. Yang pertama, kondisi peralatan. Jadi kondisi peralatan yang perlu dilakukan pengecekan antara lain cek dan yakinkan keberadaan sumber tenaga, baik listrik dari PLN atau genset. Kemudian cek dan yakinkan sistem atau kondisi kabel tenaga dalam keadaan baik. Kemudian cek dan yakinkan kondisi dan unjuk kerja peralatan dan komponen listrik yang ada di panel kontrol bekerja baik, dan cek dan yakinkan sistem hidrolik tidak mengalami kebocoran. Kemudian yang kedua, pengecekan lingkungan. Pengecekan lingkungan yang harus dilakukan antara lain cek dan bersihkan kotoran atau sampah yang ada di dekat peralatan. Kemudian amati tidak ada masyarakat atau hewan peliharaan yang berada di hilir bendungan. Kemudian amati tinggi muka air waduk untuk meyakinkan berapa bukaan pintu yang diperlukan. Kemudian yang ketiga adalah membunyikan sirine peringatan. Jika hasil pemeriksaan tidak ditemukan masalah, maka peralatan siap dioperasikan dengan terlebih dahulu membunyikan sirine. Baik, yang kedua adalah prosedur operasi pintu dengan sistem alat angkat mekanik listrik. Jadi peralatan pintu dengan alat angkat non hidrolik umumnya menggunakan sistem kabel baja atau wire rope dengan drum dan digerakkan dengan motor listrik. Di samping itu ada yang menggunakan drat stang atau spindle dengan aktuator digerakkan motor listrik. Jadi ini adalah contoh alat angkat sistem kabel baja atau wire rope, dan berikutnya adalah contoh dari drat stang dengan penggerak aktuator. Baik, kemudian untuk memulai mengoperasikan pintu bisa dilakukan langkah sebagai berikut. Pertama, masukkan power dengan menggerakkan posisi saklar MCCB ke posisi on. Yang kedua, setelah itu gerakan saklar bisa dipilih untuk lokal atau untuk operasi remote. Kemudian yang ketiga, operasi selanjutnya adalah menentukan pilihan. Jadi tergantung posisi pintu saat mau dioperasikan. Jadi jika kita ingin membuka pintu, maka tekan tombol atau push button membuka, maka pintu akan bergerak membuka. Kemudian kalau menutup, tekan tombol atau push button menutup, maka pintu bergerak menutup. Jika pada saat gerakan menutup ataupun membuka pintu ingin di stop pada posisi yang dikehendaki, maka bisa dilakukan dengan menekan tombol stop, maka pintu akan berhenti. Apabila pintu membuka atau menutup tidak di stop, maka pintu akan secara otomatis berhenti pada posisi bukaan penuh atau tutup penuh. Dan hal ini bisa terjadi karena pada posisi bukaan atau tutup penuh dibatasi oleh saklar pembatas atau limit switch. Baik, kita lanjutkan dengan bagan alur operasi untuk sistem alat angkat mekanik elektrik.
Jadi dari bagan operasi ini dapat dimisalkan bahwa power sudah masuk ke panel operasi, maka operasi dilaksanakan pada panel operasi lokal sebagai berikut. Start awal, kita cek lampu indikator posisi pintu, apakah pintu keadaan terbuka atau tertutup penuh. Kemudian jika pintu akan dibuka, tekan tombol buka, maka pintu bergerak membuka dan indikator posisi pintu mati. Kemudian jika pintu dikehendaki berhenti pada bukaan tertentu, tekan tombol stop, maka pintu berhenti. Kemudian jika pintu mau dibuka terus sampai terbuka penuh, tekan lagi tombol buka, maka pintu bergerak membuka dan otomatis berhenti jika posisi pintu sudah sampai terbuka penuh dan lampu indikator terbuka penuh menyala. Kemudian jika pintu mau ditutup, tekan tombol tutup, maka pintu bergerak menutup, dan jika ingin di stop pada posisi tertentu, tekan tombol stop, maka pintu berhenti. Kemudian jika pintu mau ditutup terus sampai tertutup penuh, maka tekan lagi tombol tutup, maka pintu akan berhenti secara otomatis jika posisinya sudah mencapai tertutup penuh dan lampu indikator tertutup penuh menyala. Dalam bagan alur ini hanya merupakan prosedur operasi pintu berdasarkan sistem mekanis saja. Jadi belum mengacu pada prosedur operasi bendungan. Jika dihubungkan pada prosedur operasi bendungan, maka operasi pembukaan dan penutupan pintu ini akan berdasarkan elevasi muka air yang ada di waduk maupun elevasi yang ditentukan di dalam manual operasi bendungan yang telah disiapkan secara resmi. Kita lanjutkan dengan limit switch dan torsi switch. Jadi pada pengoperasian secara elektrik, baik membuka maupun menutup pintu dapat berhenti secara otomatis pada posisi terbuka penuh atau tertutup penuh oleh limit switch, dan juga pintu dapat berhenti secara otomatis apabila pintu mendapat hambatan dengan beban maksimal torsi yang sudah kita setting oleh peralatan yang namanya torsi switch. Kemudian limit switch pada alat angkat tipe wire drum. Jadi pada alat angkat jenis wire drum ini pintu akan berhenti secara otomatis ketika sudah terbuka penuh dan sensor batas bukaan penuh bekerja memutus arus. Sebaliknya pintu akan berhenti secara otomatis ketika sudah tertutup penuh atau mendapat hambatan di tengah jalan karena sensor pemutus arus bekerja ketika kabel atau selingnya kendor. Dan ini adalah contoh gambar dari limit switch pada posisi terbuka penuh dan tertutup penuh. Kemudian limit switch pada alat angkat tipe elektrik aktuator. Jadi untuk aktuator valve dan aktuator pintu dengan spindle ini dilengkapi dengan limit switch dan torsi switch. Jadi limit switch dan torsi switch ini harus disetting dengan benar agar peralatan terhindar dari kerusakan. Dan ini adalah contoh dari limit switch dan torsi switch yang ada di elektrik aktuator. Nah, ini bagian-bagiannya ditandai dari huruf A sampai P. Ini yang A adalah pengatur limit switch, kemudian B jarum penunjuk limit switch tutup, kemudian C titik posisi pengaturan limit switch tutup, yang D adalah pengatur limit switch, E adalah jarum penunjuk limit switch buka, F titik posisi pengatur limit switch buka, T tes limit switch, O baut pengunci torsi switch tutup atau buka, dan P adalah indikator
torsi switch tutup atau buka. Sedangkan untuk penyetelan limit switch mungkin dapat kita ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, turunkan atau tutup pintu sampai pada posisi tertutup penuh, kemudian buka box penutup limit switch. Kemudian untuk setting limit switch tertutup penuh, lihat area yang berwarna hitam. Kemudian tekan poros A ke bawah dengan obeng min dan putar searah jarum jam sehingga jarum jam B akan bergerak dan berputar setiap 90 derajat. Nah, bisa dilihat di gambar. Kemudian jika jarum B telah menunjuk ke poin C, pada saat itu putaran poros A dihentikan. Kemudian pengaturan atau penyetelan limit switch tertutup penuh sudah selesai dan pintu dapat dioperasikan atau dites apakah limit switch tertutup penuh sudah berfungsi. Untuk setting limit switch terbuka penuh, dilihat area yang berwarna putih, kemudian tekan poros D ke bawah dengan obeng min dan putar berlawanan arah jarum jam sehingga jarum E akan bergerak dan berputar 90 derajat. Penyetelan dapat dilakukan pula untuk limit switch terbuka penuh, yaitu dengan menaikkan atau membuka pintu sampai terbuka penuh. Jika jarum E telah menunjuk ke posisi poin F, pada saat itu putaran poros D dihentikan. Pengaturan atau penyetelan limit switch terbuka penuh sudah selesai dan pintu dapat dioperasikan atau dites apakah limit switch terbuka penuh sudah berfungsi. Sedangkan untuk penyetelan torsi switch bisa dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, torsi switch untuk tutup pada area yang berwarna hitam, torsi untuk buka pada area yang berwarna putih. Kemudian kendorkan kedua baut pengunci O dan putar dial indikator P hingga jarum menunjuk ke angka 100 sampai 180, yang mana angka 100 menunjukkan pada 100 Nm dan angka 180 menunjukkan pada 180 Nm. Berikutnya yaitu hoist brake. Jadi hoist brake ini berfungsi untuk mengerem motor atau menahan beban pada waktu aliran listrik terputus sehingga beban tidak meluncur bebas ke bawah. Jadi rem dipasang pada motor dengan menggunakan per dan pelepas solenoid yang digerakkan dengan sistem arus bolak-balik. Dan rem harus diatur bekerja secara otomatis pada waktu tidak ada tenaga listrik dan lepas pada waktu motor diberi tenaga listrik. Dan ini adalah contoh hoist brake yang dipasang pada alat angkat tipe wire rope drum hoist. Selanjutnya adalah pengoperasian secara manual. Jadi apabila tidak ada aliran listrik baik dari PLN maupun genset atau power supply yang lain atau terjadi gangguan, padahal pintu air harus dioperasikan. Jadi pintu dapat dibuka atau ditutup secara manual melalui stang pemutar atau handwheel yang terletak di atas alat angkat atau hoist di atas masing-masing pintu. Untuk keamanan, apabila kita akan mengoperasikan secara manual, jadi MCCB utama pada panel kontrol lokal harus dimatikan dan dengan menarik stang pengunci yang terletak di tengah-tengah stang pemutar, maka hubungan antara motor dengan roda gigi dalam gearbox dan beralih pada hubungan antara stang pemutar dengan roda gigi.
sehingga apabila stang pemutar diputar ke kanan, pintu akan bergerak turun, atau sebaliknya apabila pemutar diputar ke kiri, pintu akan bergerak naik. Baik, kita lanjutkan dengan prosedur operasi pintu dengan sistem alat angkat hidrolik. Di sini piston hidrolik dan motor hidrolik digerakkan oleh unit penggerak melalui tekanan minyak hidrolik yang dipompakan, sedangkan pompa hidrolik digerakkan dengan motor listrik. Kemudian operasi sistem hidrolik dengan tenaga listrik. Pintu dapat dioperasikan dengan tenaga listrik melalui lemari kontrol di dalam ruang kontrol. Dalam hal ini pompa hidrolik digerakkan oleh motor listrik, bukan dengan tenaga manusia. Dan prosedurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tekan tombol start pada lemari kontrol, maka pompa hidrolik bekerja memompa minyak hidrolik. Dan pada saat ini walaupun pompa bekerja, pintu belum beroperasi. Kemudian untuk menggerakkan pintu, tekan push button buka atau tutup, maka solenoid akan menggerakkan valve buka tutup sehingga aliran minyak hidrolik masuk ke silinder menggerakkan piston. Gerakan piston ini diteruskan melalui spindle, akan membuka dan menutup pintu sesuai dengan tombol push button yang ditekan oleh operator. Dengan demikian terjadilah gerakan pintu membuka dan menutup sesuai perintah operator melalui tombol push button yang ada pada lemari kontrol. Kemudian berikutnya operasi dengan pompa tangan. Jadi setiap alat angkat sistem hidromekanik selalu dilengkapi dengan unit pompa tangan. Tujuan dari pompa tangan ini adalah yang pertama adalah untuk operasi dalam rangka melakukan perawatan peralatan atau penyetelan yang membutuhkan gerakan secara perlahan atau sedikit demi sedikit. Jadi sistem operasi dengan pompa tangan bukan untuk operasi normal karena kecepatan buka tutupnya sangat lambat. Kemudian yang kedua, dalam kondisi keadaan tidak ada tenaga listrik, mungkin karena ada pemadaman, operasi dengan pompa tangan bisa dilakukan karena pengaturan aliran hidrolik untuk membuka atau menutup katup pengatur aliran minyak hidrolik dapat digerakkan dengan tangan. Dan ini adalah contoh-contoh pompa hidrolik yang digerakkan dengan tangan. Kemudian yang keempat adalah tipikal pakan alir minyak hidrolik. Pakan alir minyak hidrolik membuka dan menutup pintu air. Jadi ini adalah pakan alir yang terdiri dari katup-katup, solenoid, dan arah aliran minyak hidrolik baik ke silinder maupun yang ke tangki hidrolik. Kemudian pakan alir pengoperasian pintu penggerak sistem hidrolik. Yang pertama start. Pada saat ini walaupun pompa bekerja, pintu belum beroperasi. Kemudian untuk menggerakkan pintu, tekan push button buka atau tutup sehingga pintu akan bergerak terbuka dan tertutup. Kemudian pintu akan terbuka atau tertutup penuh yang secara otomatis dihentikan oleh saklar pembatas. Dan pintu dapat dihentikan di setiap posisi dengan menekan push button start. Kemudian operasi membuka pintu. Yang pertama
motor pompa hidrolik dijalankan. Kemudian tekan tombol saklar gate open pada lemari kontrol. Kemudian solenoid akan menggerakkan katup solenoid ke posisi pintu membuka. Kemudian pintu dapat dihentikan setiap posisi. Dan yang terakhir, bila mana pintu terbuka penuh, pintu akan secara otomatis dihentikan oleh saklar pembatas. Kemudian operasi menutup pintu. Pertama, tekan tombol saklar gate close pada lemari kontrol. Kemudian solenoid akan menggerakkan katup solenoid ke posisi pintu menutup. Bila mana pintu menutup penuh, pintu akan dihentikan dengan stop kontak tekanan atau limit torsi. Kemudian untuk operasi untuk berhenti, jadi pertama tekan tombol kontak gate stop yang ada pada lemari kontrol. Kemudian solenoid akan menggerakkan katup ke posisi stop dan pintu dapat dihentikan di setiap posisi. Kemudian operasi dalam rangka perawatan atau darurat dengan pompa tangan. Jadi untuk membuka pintu, tekan lengan penekan dari katup solenoid ke arah buka dengan tangan dan operasikan pompa tangan. Kemudian untuk menutup pintu, tekan lengan penekan solenoid ke arah tutup dengan tangan dan operasikan pompa tangan. Kemudian untuk operasi penutupan darurat. Operasi darurat adalah mengoperasikan tanpa menghidupkan pompa hidrolik, namun dengan membuka katup penahan dengan tangan operator. Jika katup penahan dibuka, maka akibat tekanan dari berat pintu itu sendiri, maka minyak mengalir ke tangki dengan kecepatan tertentu dan piston turun, pintu menutup dengan beratnya sendiri. Yang kelima adalah tata cara pengoperasian sistem hidrolik. Yang pertama, persiapan sebelum operasi, yaitu pengisian minyak hidrolik ke dalam tangki minyak. Caranya adalah lepaskan tutup pengisian minyak dan isikan minyak sampai sedikit di atas batas patokan standar pada alat ukur tinggi minyak melalui saringan. Kemudian berikutnya adalah pengecekan. Caranya adalah buka dan tutup terhadap katup pengontrol arah. Periksa apakah tiap katup pengontrol arah menunjukkan buka atau tutup seperti yang ditunjukkan dalam diagram rangkaian guna mencegah masalah. Berikutnya adalah pemeriksaan arah putaran pompa. Caranya adalah periksa apakah arah putaran sama arah dengan tanda panah yang terlihat pada rumah pompa pada saat bersamaan dengan pemutaran kontak motor posisi hidup dan mati. Jika terjadi putaran berlawanan, betulkan arah putaran dengan jalan memutar satu kabel pada motor. Kemudian pengawasan pada saat operasi. Periksa isinya minyak dalam tangki. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengamati alat pengukur tinggi minyak yang terpasang pada tangki. Kemudian pemeriksaan temperatur minyak. Umumnya temperatur minyak saat operasi adalah 40 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Berikutnya adalah periksa tekanan minyak.
pemeriksaan dengan alat pengukur tekanan, apakah tekanan rangkaian hidrolik sudah dalam lingkup yang ditentukan atau disyaratkan. Alat ukur tekanan dipasang pada alatnya, memperlihatkan satu kesatuan dengan katup pengatur tekanan dan tekanan sesuai dengan beban penggerak. Kemudian periksa suara waktu jalan. Pompa, katup-katup, dan komponen peralatan lainnya harus tidak mengeluarkan suara-suara yang tidak normal.